Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Saudara, hari ini saya mau menyampaikan sebuah kebenaran firman Allah untuk kita sama-sama belajar bagaimana kehidupan orang percaya yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang pengharapan, iman, dan kasih. Ya, jadi seri khotbah kehidupan orang percaya ini saya ambil di dalam surat Petrus kepada umat-umat Tuhan atau jemaat Tuhan yang ada di pengasingan atau di perantauan. Saudara, dan bagian yang kedua ini yang kita bisa belajar, kita ambil nilai-nilai bagaimana menjadi kehidupan orang percaya, yaitu mulai 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25 bicara tentang dua hal yang kita bisa lihat situ, kekudusan dan kasih persaudaraan. Oke, mari kita sama-sama akan baca ayat ini, ayat 13 sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita langsung aja ayat yang ke-22 sampai ayat ke-25. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Yang percaya katakan haleluya. Saudara, sekali lagi ada dua hal yang saya akan angkat, yaitu kekudusan dan kasih persaudaraan. Saudara, kita lihat ayat 13 dan 14. Ayat 13, 14, saudara, di sana dikatakan, sebab siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu atas seluruh kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Perhatikan yang saya kasih tanda merah, saudara, kata siapkanlah akal budimu. Artinya saudara bicara tentang sesuatu yang harus dipersiapkan. Ya, terjemahan lain dikatakan supaya sabuklah pikiranmu. Kenapa? Karena persoalan kita sebagai orang percaya, manusia, adalah bagaimana pikiran itu menjadi peperangan dalam menghadapi keadaan-keadaan. Dilanjutkan dengan kata waspadalah. Waspadalah, berhati-hatilah. Saudara, siap-siap, sedia. Dan yang ketiga di sana dikatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya, bukan sebagian tapi seluruhnya. Artinya soal kita mau berkata begini, Tuhan mau berkata begini, bahwa kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, kita
Kita tidak boleh membawa konsep cara berpikir kita untuk kita mengenal Tuhan, untuk kita mengikuti Tuhan. Tetapi sebagai anak Tuhan, apa yang Tuhan mau, Tuhan ajarkan, Tuhan ingatkan bagi kita, itu yang harus kita ikuti. Bukan konsep manusia, tapi belajarlah mengikuti apa yang menjadi tujuan kehendak Tuhan. Amin. Nah, saudara, perhatikan ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sehingga kalau kita punya konsep dari Tuhan, bukan gaya kita sebagai manusia yang berdosa, cara kita, tapi kalau kita punya konsep dari Tuhan, saudara, maka kita akan menjadi anak-anak yang hidup di dalam ketaatan. Ketaatan apa? Ketaatan akan kebenaran Tuhan. Ketaatan akan firman Tuhan. Sehingga hawa nafsu, keinginan daging tidak dapat menguasai kita. Saudara, ayat yang ke-16, ayat 15 dan ayat yang ke-16 ini merupakan poin pertama ya yang kita bisa pelajari dalam nilai kehidupan seorang anak Tuhan. Ayat 15 dimulai dengan kata tetapi, ya, kontras sebaliknya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam apa? Seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang pertama, nilai-nilai kebenaran. Sekali lagi sudah diawali tadi, ayat 13-14, jangan pernah membawa konsep manusia untuk kita mengenal Tuhan. Tetapi kita mau ikut Tuhan, apa kata firman Allah? Taatilah itu, karena itu adalah kebenaran. Nah, saudara, ayat 15 dikatakan kita harus menjadi kudus di dalam seluruh kebenaran. Seluruh, bukan sebagian, tapi seluruh kebenaran. Bukan 90%, tapi seluruh kebenaran. Bukan 95%, tetapi seluruh kebenaran. Bukan 99,9%, tetapi seluruh kebenaran. Penuh. Kalau mungkin gambaran, kalau ada ember itu ditaruh batu sampai penuh. Masih ada ruang kosong enggak? Masih ada ruang kosong. Diisi pasir. Pasir itu akan masuk ke ruang-ruang kosong. Kira-kira setelah pasir itu penuh, masih ada ruang kosong enggak? Masih ada? Masih ada. Diisi dengan apa? Diisi dengan air. Diisi full dengan air sampai penuh betul. Itulah yang Tuhan mau, kalau kita jadi kudus bukan sebagian tapi sampai seluruh hidup kita sama seperti Tuhan yang kudus. Bagaimana kita menjadi kudus? Lewat ibadah. Setiap pagi jam 5 kita mulai ibadah. Saya lihat antusias jemaat mengikuti ibadah. Kita menyembah Tuhan, menyanyi, memuji. Saudara, kalau kita bangun terus hubungan dengan Tuhan, kepada siapa kita menyembah, kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Semakin sering engkau menyembah Tuhan yang kudus, Tuhan akan bersihkan kita sampai kudus. Haleluya. Jangan takut dibilang kudus. Nah, arti kata kudus, kados, itu punya arti berbeda dengan atau terpisah dari. Saudara,
Kalau di Alkitab saudara lihat bangsa Israel, bangsa yang dikuduskan. Artinya bangsa Israel berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Kalau saudara baca dalam Alkitab, umatku yang kudus. Berarti umat Tuhan berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Atau umat-umat yang menyembah kepada Allah Baal yang lain. Beda. Begitu juga kalau Tuhan katakan kita harus kudus. Artinya kita disebut kudus tidak berarti kita harus terpisah dari dunia ini. Tetapi kita, anak Tuhan, orang percaya, berbeda dengan orang-orang dunia. Apa yang membedakan dengan dunia? Kalau orang dunia berdusta, kita harus jujur. Dunia berselingkuh berzina, kita harus setia kepada pasangan. Dunia bekerja atau bersenang-senang pada hari ibadah, kita harus memelihara hari ibadah dengan beristirahat dari pekerjaan sehari-hari. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Dunia menyontek dalam ulangan dan ujian, tetapi anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi yang luar biasa, kita harus jujur. Dunia tidak peduli Tuhan. Kita harus mengasihi dan hidup bagi Tuhan. Kalau kita hidup bagi Tuhan, mati adalah keuntungan kita. Dunia apalagi mementingkan hal-hal yang duniawi. Tetapi anak-anak Tuhan berbeda. Karena kita mementingkan hal-hal dari Tuhan, dari sorga, hal-hal yang rohani. Saudara, kalau begitu saudara, saya mau gambarkan bagaimana hidup kita supaya kita bisa menjadi seluruhnya kudus. Saudara, bagaimana caranya saudara? Nah, coba kita lihat dalam 1 Korintus pasal ayat yang ke-19. Kalau saudara baca ayat-ayat ini, di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Perhatikan saudara, tubuh kita katanya bait Roh Kudus, rumahnya Tuhan, tempat tinggalnya Kristus, rumahnya Roh Kudus. Kalau saya kasih gambaran, di dalam rumah kita ada ruang-ruang. Rumah itu kan ada ruang-ruang. Ternyata di dalam hidup kita, tubuh kita ini saya gambarkan ada ruang-ruang. Ada tempat-tempat. Kalau saudara percaya bahwa tubuh kita adalah miliknya Tuhan, saudara harus menyerahkan semua bagian rumahmu, tubuhmu kepada Tuhan. Tapi bukan sebagian. Amin. Nah saudara, tujuan di dalam Tuhan apa sih? Yaitu kita harus mencapai kekudusan. Mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Artinya Kristus yang akan menyempurnakan kita. Bukan kita yang berusaha sempurna. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam hidup kita. Maka percaya Kristus, Roh Kudus, kalau biarkan dia bertahta, dia menguasai, mendiami semua tempat-tempat di dalam hidupmu, ruang-ruang di dalam hidupmu, maka percaya Tuhan kita akan menjadi kudus karena Tuhan kita dia kudus. Haleluya. Nah, coba kita lihat. Ini sebagai gambaran saja. Ya. Ada ruang-ruang di dalam hidup kita. Ruang apakah itu? Saudara, nah situ saya taruh ada 6 ruangan. Ya, 6 ruangan. Nah, ruang yang pertama itu ruang bicara tentang hubungan. Hubungan.
ada banyak hal yang rusak hubungan kita. Ada ruang hubungan yang rusak. Suami, istri, anak, keluarga, pertemanan, saudara. Dan kalau saudara tahu, Tuhan mau supaya hubungan ini dipulihkan. Kalau engkau membiarkan Tuhan berkuasa atas hidupmu. Biarkan Tuhan memerintah di dalam hidupmu. Saudara, kita lihat banyak kekacauan terjadi suami istri dan banyak hubungan yang lain. Tapi kalau kita biarkan Tuhan bekerja, biarkan Tuhan akan menolong dan memulihkan kita. Yang kedua, saudara, ada yang dinamakan ruang keinginan. Ada keinginan-keinginan di dalam hidup kita. Dan Tuhan mau supaya keinginan itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Sesuai dengan keinginannya Kristus. Ada banyak keinginan kita yang terjadi. Bukan karena didasarkan oleh firman keinginan Tuhan. Tetapi kita didasarkan oleh keinginan daging kita. Sehingga Tuhan melihat, wah, di rumah itu menu-menunya tidak sehat. Makanan-makanannya tidak sehat. Karena ada keinginan yang bertentangan dengan Tuhan. Tapi kalau kita biarkan Roh Kudus menguasai keinginan daging kita, maka keinginan daging itu akan mati. Yang ketiga, ada ruangan, area pribadi yang biasa kita simpan, saudara. Dan ini tidak sembarangan orang bisa mengetahui. Dan kadang-kadang kita sembunyikan, kita nggak mau. Tapi maukah kita izinkan supaya Tuhan masuk dalam ruangan ini? Mungkin kalau di rumah diartikan sebagai ruang tidur. Alkitab katakan begini, jangan cemarkan ranjangmu. Waktu Yesus berkata seperti itu Tuhan sedang berbicara tentang persinahan. Berapa sebagai pasangan suami istri mulai mungkin berkata, wah, ada wanita idaman lain. Begitu juga wanita, ada pria idaman lain. Tanpa kita sadari. Dan kita enggak izinkan kuasa Roh Kudus menguasai tempat ini. Mungkin engkau belum melakukan secara fisik. Tetapi Alkitab katakan kalau sudah timbul di dalam hati, maka itu adalah persinahan. Maukah kita izinkan, biarkan Tuhan menguasai itu dalam hidup kita. Tempat, ruang pribadi kita. Saudara, yang keempat, ada yang namanya ruang, bicara tentang tempat hati nurani di dalam hidup kita. Nah saudara, kalau tidak dijaga maka hati nurani kita akan kotor. Banyak orang terikat dosa karena tidak pernah membereskan hati nurani. Hati nurani yang kotor. Kita jadi orang Kristen bertahun-tahun, tetapi kita nggak pernah mengalami sebuah pemulihan kuasa yang dari Tuhan yang memerdekakan. Karena ada ruang hati kita yang kotor dan kita simpan. Kita biarkan itu terus bekerja dalam hidup kita. Sehingga banyak orang terikat dosa dan tidak pernah mengalami pemberesan. Izinkanlah Tuhan
berkuasa di dalam hidup kita. Tuhan tidak mau hanya sampai di situ saja. Tapi juga Tuhan mau masuk kepada di ruang pikiran kita. Ruang imajinasi kita. Terlalu banyak hal-hal yang bertentangan. Pikiran kita terlalu banyak hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Terlalu banyak filsafat dunia yang menguasai kita. Sehingga semua hal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa kita sulit melakukan bagian-bagian tertentu yang Tuhan mau kita lakukan? Karena ada filsafat cara berpikir kita yang kita taruh dalam pikiran kita. Dan itu bertentangan dengan firman Allah. Dan itu terus kita pertahankan. Sehingga kita tidak mampu melakukan. Ada bagian-bagian firman Allah yang kita pilah-pilah. Kita lewati. Karena itu tidak masuk dari cara kita berpikir. Bukan hanya itu saudara, di pikiran kita itulah tempat peperangan yang luar biasa. Ada gambar-gambar saudara yang terekam di dalam hidup kita. Kalau pria, dia menyimpan gambar. Ada gambar wanita miskin. Tahu wanita miskin? Tidak punya baju. Wanita miskin. Dan itu dia simpan. Dia lihat, dia menikmati itu. Sehingga dosa terus tertanam di dalam pikirannya. Saudara, mungkin wanita ada gambar-gambar imajinasi. Tas-tas mewah. Apalagi baju-baju. Wah, kalau sudah ada sel, sale, pisang. Ya, itu gambar-gambar yang menggoda. Saudara, sehingga kadang-kadang mulai dibayangkan. Dan dia mulai memanggil, mari kemari. Saya tidak bertentangan untuk kita belanja, tidak. Tetapi jangan sampai itu mengikat hidup saudara. Jangan sampai hal-hal itu mengikat kehidupan. Menjadi sebuah penyembahan, itu penyembahan berhala. Kita sedang menyembah sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Izinkanlah Roh Kudus, izinkanlah Tuhan menguasai bukan sebagian, tapi seluruh hidup kita. Saudara, ada satu bagian lagi yang terakhir, yaitu bagaimana memori bawah sadar kita. Memori bawah sadar kita. Minggu lalu saya sudah sampaikan, di dalam memori bawah sadar menurut penelitian, itu setiap 10 detik dia akan keluar lagi memori-memori masa lalu yang tersimpan. Yaitu di memori bawah sadar. Peristiwa-peristiwa yang terjadi kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, itu terekam di memori bawah sadar. Kenapa orang mengalami luka-luka, alami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, trauma, semua itu tersimpan di dalam memori bawah sadar. Saudara, dan itu ada gambar-gambar yang mulai terekam. Ya, bagaikan sebuah episode, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian. Secara ilmiah dikatakan memori episodik yang sudah terekam di dalam hidup kita. Luka-luka, saudara. Sehingga menimbulkan
rekaman yang kuat. Saudara, dan sebenarnya Tuhan mau juga masuk di dalam hidup kita. Dia belum mau menyelesaikan. Saudara, dari rekaman gambar-gambar ini menimbulkan yaitu rekaman kata-kata atau konsep. Saudara, memori semantik secara ilmiah kata, dia akan terekam konsep, membuat dari gambar kejadian itu akan terjadi konsep kata-kata. Kalau seorang pria dilukai oleh seorang wanita, dia akan melihat gambar bahwa wanita itu sama semua. Begitu juga kalau wanita dilukai pria, dia akan terjadi rekaman memorinya, bawah sadarnya, bahwa semua pria itu sama. Tidak ada bedanya. Dan dia akan mengalami kepahitan kepada pria itu. Dia akan mudah bergaul, saudara, karena dia pernah mengalami luka terhadap seorang pria. Dan dia akan berani berkata, aku tidak akan pernah bergaul dengan pria. Aku tidak akan pernah menikah dengan pria. Kalau wanita sudah ngomong seperti itu, berarti dia akan menikah sama siapa? Karena gambar kejadian akhirnya menjadi sebuah konsep lewat kata-kata. Saudara, dari kedua memori gambar dan menjadi konsep, kata-kata akan melahirkan yang dinamakan memori prosedural, atau akan melahirkan, saudara, respon yang salah. Dari gambar yang salah akhirnya menjadi konsep yang salah dan akan melahirkan respon yang salah. Ya, sehingga berkata kalau pria sama saja, wanita sama saja. Dan orang yang mengalami hal ini, saudara, dia akan mengalami 3 hal. Yang pertama, kalau dia ketemu pria yang sudah dia rasa terluka, maka dia akan fight. Dia akan bertarung. Yang kedua, dia akan menghindar. Dan yang ketiga, dia akan cuek saja. Saudara, ruang ini, saudara, izinkanlah supaya Roh Kudus masuk menguasai kehidupan kita. Sehingga respon-respon kita ada respon yang benar. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup mengubahkan setiap kehidupan saya dan saudara. Asal izinkan, biarkan Tuhan berkuasa di dalam ruang-ruang hidup saya dan saudara. Pasti pemulihan pasti terjadi. Amin. Haleluya. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi sebuah perubahan. Itu bicara tentang sebuah proses hidup kita. Sekali lagi, hal yang pertama, nilai yang pertama yang kita harus dapat sebagai anak Tuhan, orang percaya, yaitu hiduplah di dalam kekudusan. Haleluya. Yang kedua ayat ya, sehingga sekali lagi bisa tampilkan ayat yang ke-17. Sehingga saudara, kalau kita hidup dalam kekudusan dalam seluruh hidup kita, maka ayat yang ke-17 berkata begini, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Haleluya. Kalau kita mau izinkan hidup kita dikuduskan,
Semua ruang diisi oleh Tuhan. Kristus yang akan memulihkan hidup. Kita akan menjadi kudus. Maka selama kita di dunia digambarkan kita hanya menumpang, hanya sementara di dalam dunia ini. Maka takut akan Tuhan akan terus ada di dalam hidup kita. Di saat ada dosa mulai mencoba, takut akan Tuhan. Amin. Karena orang yang hidup di dalam kekudusan, maka dia akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Di saat kita mau melakukan kejahatan, maka akan timbul takut akan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, ayat yang ke-22, yaitu kasih persaudaraan. Nilai yang kedua, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara, kasih persaudaraan di situ dari bahasa Yunani artinya Philadelphia. Sering kita bilang Philadelphia. Berasal dari dua kata. Yang pertama phileo, love, mengasihi. Atau philia, kasih, cinta kata bundanya. Yang kedua yaitu adelphos, brother atau saudara. Jadi Philadelphia itu artinya seseorang yang sangat mengasihi saudaranya. Saudara, apa yang Tuhan mau? Tuhan katakan ya, supaya hidupmu dapat mengamalkan kasih persaudaraan, kasih Philadelphia. Artinya saudara harus mengasihi seseorang yang sangat mengasihi saudaranya. Saudara harus mengasihi seseorang, mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan sangat mengasihi. Itu yang namanya Philadelphia. Saudara melihat siapapun, saudara akan adalah seseorang yang sangat mengasihi saudaranya. Caranya apa? Dengan tulus ikhlas. Yaitu artinya tidak munafik. Jadi Tuhan mau ada kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Artinya adalah seseorang yang sangat mengasihi saudaranya dengan tidak munafik. Waktu kita bertemu berhadapan muka dengan muka. Begitu juga kalau kita tidak bertemu, kita tidak bermuka dua. Karena benar-benar kasih Philadelphia. Seseorang yang sangat mengasihi saudaranya dengan tidak munafik. Ada banyak orang bertemu kelihatannya begitu baik, luar biasa. Tetapi kalau tidak kelihatan, dia menghancurkan lewat kata-katanya yang sama. Itu adalah orang yang munafik. Tapi mari kita mau hidup dalam kasih persaudaraan. Yang benar-benar sangat mengasihi dengan tidak munafik. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Terus apa? Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Perhatikan, kata mengasihi di sini berbeda dengan kata kasih yang sebelumnya, kasih persaudaraan. Tetapi kata kasih di sini dari Philea, Tuhan berpindah kepada kasih yang berbeda, yaitu agapesate atau agapao, berasal dari agape. Itulah kasih Allah. Kasih yang sempurna. Artinya apa saudara? Maksudnya firman Allah ini,
Yaitu kasih orang percaya yang disebabkan oleh kasih Allah. Dan mengasihi orang-orang lain karena Allah mengasihi orang-orang itu. Kenapa kita bisa mengasihi seseorang? Sangat mengasihi dengan tulus ikhlas, tidak memandang, tidak munafik. Karena kasih Philadelphia itu lahir, timbul karena dasarnya kasih Allah. Kenapa saya bisa mengasihi orang itu? Karena baru kita tahu disebabkan oleh kasih Allah. Karena kita tahu kalau Allah mengasihi bapak itu, ibu itu, saudara itu, maka saya pun harus mengasihi. Bagaimana Tuhan melihat, begitu juga mata kita melihat. Itulah kasih yang betul-betul kita bisa mengasihi seseorang dengan sangat-sangat mengasihi saudara. Karena ternyata kasih itu lahir dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang menggerakkan. Bukan karena emosi, bukan karena perasaan, bukan karena lagi mood. Kasih manusia hanya karena situasi bisa berubah. Tapi kasih yang didorong orang percaya yang disebabkan oleh kasih Allah. Kita akan mengasihi orang-orang lain karena kita tahu Allah mengasihi orang-orang itu. Kenapa kita bisa mengasihi orang-orang itu? Kita sadar bahwa karena Tuhan mengasihi saya orang berdosa. Begitu juga orang berdosa sama-sama harus saling mengasihi. Haleluya. Haleluya. Saudara, ayat yang ke-22 dimulai dari kata begini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga tadi kita bisa mengasihi saudara. Kita sangat mengasihi saudara. Karena disebabkan oleh kasih Allah. Karena kasih Allah mengasihi semua orang. Nah, dasarnya saudara, karena kita telah disucikan oleh ketaatan kepada kebenaran. Sekali lagi saya mau katakan, kebenaran tanpa kasih, maka kita akan konfrontasi. Sebaliknya kasih tanpa kebenaran, maka kita akan kompromi. Oleh karena itu, firman Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan, karena cinta kita kepada Yesus. Kenapa kita melakukan firman Allah? Kenapa kita mau taat kepada Tuhan? Kenapa kita mau melakukan perintah Tuhan? Karena disebabkan cinta kita kepada Tuhan. Karena Allah telah mengasihiku lebih dulu. Dan aku sudah mengalami kasih agape. Sehingga aku bisa mengasihi saudaraku dengan baik. Aku bisa mengasihi orang lain seperti Kristus mengasihi orang lain. Ketaatan kita akan kebenaran terjadi karena kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar kita hidup terus di dalam kebenaran firman Allah. Saudara, berdoa minggu depan kita akan masuk ke pasal yang kedua. Bapak Ibu Saudara bisa baca terus ayat-ayat itu. Dan saudara renungkan supaya kita akan mendapat ada nilai-nilai yang kita akan temukan di dalam perikop itu. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.